Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat bolu gulung kukus yang benar-benar enak, lembut. Udah gitu cara bikinnya gampang banget. Nah, untuk bahannya sendiri ini benar-benar ekonomis. Udah gitu di resep ini saya pakai takaran sendok aja. Jadi buat teman-teman yang nggak punya timbangan dan benar-benar ini resep yang cocok banget buat pemula ya. Yuk buat teman-teman yang mau tahu resep dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video dari Dapur Ican selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, untuk cara membuatnya, langkah pertama di sini saya melelehkan dulu 3 sendok makan margarin di dalam rice cooker kayak gini ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai dia meleleh. Nah, nggak perlu sampai semuanya meleleh ya. Nah, ini kita aduk sesekali. Nah, kalau udah sepertiganya meleleh kayak gini, ini udah cukup ya teman-teman. Ini kita angkat dari rice cooker, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya meleleh ya. Kita aduk-aduk di luar rice cooker. Nah, kalau udah ini tinggal kita sisihkan dulu. Oke, di wadah lain di sini saya sudah pecahkan 2 butir telur ayam yang benar-benar fresh ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan 5 sendok makan gula pasir, boleh diganti pakai gula halus ya. Kemudian saya tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh vanili cair, kalau nggak ada boleh pakai yang bubuk. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan 1 sendok teh SP, kalau nggak ada SP boleh diganti pakai TBM atau ovalet juga ya. Nah, kalau semua bahan udah masuk kayak gini, ini tinggal kita mixer aja dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak ya. Nah, kalau udah berjejak kayak gini, adonannya udah mengkilat ya, dia udah kental kayak gini, udah cukup. Kemudian di sini saya mau tambahkan 5 sendok makan tepung terigu yang udah saya ayak sebelumnya teman-teman. Kemudian kalau udah ini tinggal kita aduk-aduk aja sebelum mixernya nyala ya. Nah, biar nanti kalau mixernya nyala tepungnya itu nggak berhamburan gitu. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja dan ini sebentar aja ngaduknya. Selanjutnya di sini saya mau tambahkan margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya tadi ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah sampai cukup kecampur rata aja. Ini benar-benar bentar ya teman-teman. Kalau udah tinggal kita matiin aja mixernya. Nah, untuk memastikan semuanya benar-benar kecampur rata, saya mau mengaduknya menggunakan spatula kayak gini ya teman-teman. Pastikan tidak lagi ada endapan margarin yang mengendap ya di dasar wadah biar nanti bolunya nggak bantet. Nah, kalau udah ini saya mau bagi menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian selanjutnya mau saya kasih pewarna ya. Nah, untuk pewarnanya sendiri saya kasih warna kuning, pink, sama biru ya. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk aja sampai pewarnanya benar-benar kecampur rata. Untuk pewarnanya sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Nah, kalau udah saya mau masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lanjut di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Bawahnya saya alasi pakai baking paper. Tapi untuk pinggirannya sama sekali saya nggak poles apapun ya. Jadi ini polosan aja. Nah, kalau udah tinggal kita semprotin aja nih adonannya. Untuk warnanya berselang-seling ya teman-teman. Di sini saya pertamanya pakai warna biru, kemudian pink, kemudian ini ada warna kuning juga. Nah, ini kita lakukan sampai penuh ya loyangnya teman-teman. Kita lakukan dengan pola yang sama. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah selesai tapi adonannya kan masih nyisa nih, ini kita bisa timpah aja di atasnya sesuai dengan warnanya ya teman-teman. Kita lakukan sampai semua adonannya habis. Pokoknya contohnya yang kayak ada di video ya teman-teman. Oke teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Aktifkan juga tombol notifikasinya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena tanpa kalian channel ini nggak akan berkembang ya.
Oke, kalau udah ini saya mau ratakan dengan cara digoyang-goyangkan, kemudian dihentak-hentakan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan ya. Nah, kalau udah ini udah siap kita kukus. Nah, ini kukusannya kebetulan udah panas banget. Nah, uapnya udah banyak ya teman-teman. Ini tinggal kita masukin aja ke dalam kukusan. Kemudian ini dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dialasin pakai kain bersih kayak gini ya. Nah, ini udah 15 menit berlalu ya teman-teman, bolunya udah mateng. Ini tinggal kita matiin aja kompornya, kemudian kita angkat bolunya dari kukusannya. Nah, ini dia ya teman-teman, ketika keluar dari kukusan, ini kan masih panas. Nah, ini untuk pinggirannya kan tadi nggak dipoles apa-apa tuh. Di sini saya mau sisir aja menggunakan pisau seperti ini ya. Kita lakukan, kita sisir semua bagian ininya ya, semua sisinya maksudnya. Nah, kalau udah tinggal kita balik aja loyangnya, kemudian kita lepaskan kertas roti yang menempel di bawah ya. Kalau udah di sini saya sudah siapkan kertas roti, kemudian kita taruh ini di atasnya bolunya. Nah, untuk bagian yang mulusnya tadi kita taruh di bawah. Kalau udah ini tinggal kita taruh aja selai, kemudian di sini kita ratakan. Nah, untuk selainya boleh ya pakai selai rasa apa aja, atau mau pakai buttercream juga boleh banget ya. Pakai buttercream nanti hasilnya lebih cantik dan lebih enak juga. Tapi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Nah, kalau udah selesai ini tinggal kita gulung aja. Kita gulung sambil agak ditekan dan dipadatkan seperti yang ada di video teman-teman. Dengan menggunakan bantuan kertas roti, kita gulung pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kalau udah tergulung kayak gini, kita padatkan menggunakan scraper. Boleh pakai, kalau nggak ada scraper ya boleh pakai penggaris atau boleh pakai pisau juga, sambil kita pegang bagian bawah kertasnya. Nah, kalau udah tinggal kita gulung aja, kita selotip. Kemudian ini saya mau taruh di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit sampai bolunya ngeset ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit berlalu ya, ini saya keluarkan dari dalam kulkas. Ini udah siap kita buka dari kertas rotinya. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman jadinya. Nah, ini udah siap kita sajikan. Ini pas dipotong tuh bener-bener kerasa lembut gitu ya teman-teman. Wow, kita lihat dalamnya kayak gimana ya. Nah, ini dia, ini pinggirannya ya teman-teman. Ini bener-bener kelihatan lembut banget. Dan untuk rasanya ini bener-bener enak. Nah, buat teman-teman yang pemula boleh ya dipakai resep ini. Yuk teman-teman praktekin juga di rumah ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.